semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pabrik baru buatan Indonesia bakal jadi yang terbesar dan tercanggih di dunia. Jadi ada lagi pabrik baru yang akan dibangunkan oleh Indonesia gitu ya. Tapi di Indonesia itu memang banyak pabrik gitu ya untuk memproduksi gitu. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Karena impor kita di bidang petrokimia masih besar, kita harapkan bahwa investasi, penanaman modal yang terus-menerus di bidang ini harus terus kita berikan ruang agar nantinya yang namanya impor bahan-bahan petrokimia itu betul-betul stop dan kita justru bisa mengekspornya. Feeling saya mengatakan jadi memang untuk 4 tahun lagi impor, kita sudah tidak 4 atau 5 tahun lagi kita sudah tidak mengimpor lagi yang namanya bahan-bahan petrokimia dan bahan-bahan petrokimia. Jadi tidak lagi import gitu, lebih kepada ekspor gitu ya. Lalu juga ada yang namanya batu bara itu bisa dijadikan gas untuk petrochemical dan turunannya. Nah, petrochemical kita sendiri masih dalam kondisi yang kalah bersaing dengan banyak negara. Karena itu kita sama-sama sekarang membangun petrochemical. Karena petrochemical ini turunannya luar biasa. Baik yang namanya obat-obatan yang selama ini kita dibilang 90% import bahan bakunya, itu turunannya petrochemical salah satunya. Dan hal-hal yang lainnya. Termasuk juga untuk mendukung industri tadi yang namanya tekstil kita. Jadi ya transformasi yang ada di Pertamina ataupun di PTBA seperti itu. Dan saya rasa tentu kita harus lakukan dengan segala cara, tetapi dengan roadmap yang benar, waktu yang benar, tanpa menghancurkan nilai kompetitif kita sebagai negara. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perindustrian, telah melakukan beberapa upaya, pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, serta itu betul-betul dikurangkan importnya itu ya. Pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Setelah sekian lama sumber daya alam Indonesia dikuasai dan diperas pihak asing selama puluhan tahun dan direbut kembali oleh Presiden Jokowi, dia juga membuat gebrakan-gebrakan lain yang membuat negara lain sakit kepala. Jokowi ingin Indonesia keluar dari belenggu menjadi negara pengekspor bahan mentah dan dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada produk-produk impor. Jadi tidak bergantung pada produk impor lagi. Indonesia memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Meskipun terkadang terluput dari pandangan mata, industri petrokimia adalah salah satu sektor yang cukup potensial. Bagaimana tidak? Industri petrokimia merupakan salah satu industri hulu. Industri petrokimia menyediakan beragam bahan baku untuk berbagai industri hilir atau industri manufaktur. Sebutlah diantaranya industri produk plastik, elektronik, otomotif, pipa, kabel listrik, wadah kosmetik, hingga kemasan makanan kedap udara. Sayangnya sebanyak 50% kebutuhan industri petrokimia dalam negeri harus dipenuhi melalui mekanisme impor. Sejauh ini, separuh kebutuhan impor tersebut didatangkan dari negara-negara ASEAN, diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Untuk itu, pemerintah Indonesia optimis pada 2027 mendatang, Indonesia tidak akan melakukan impor produk petrokimia dan turunannya. Pasalnya, Indonesia akan membangun pabrik petrokimia terbesar di dunia. Pabrik akan dibangun pabrik petrokimia ya? Industri Hijau, Kalimantan Utara. Presiden Jokowi sendiri akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan 1.400 MW hydropower atau pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di sana pada 27 Februari 2023. Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI Tanah Kuning Kalimantan Utara akan menjadi kawasan industri terintegrasi terbesar di dunia, termasuk pembangunan smelter bauksit dan industri petrokimia. Ini sejalan dengan misi Indonesia untuk menjadi produsen petrokimia utama di kawasan ASEAN.
seiring dengan peningkatan investasi dan ekspansi di industri petrokimia nasional. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2030, pemerintah telah berusaha mengawal proyek-proyek pembangunan industri kimia raksasa yang total nilai investasinya mencapai 31 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi tersebut akan memperkuat komoditas di sektor kimia hulu dan mampu mensubstitusikan produk petrokimia yang masih diimpor, seperti etilena, propilena, BTX, butadiena, polietilena, dan polipropilena atau PP. Saat ini kapasitas industri nasional untuk produk-produk tersebut mencapai 7,1 juta ton per tahun. Dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin tumbuh, diperlukan peningkatan kapasitas produksinya. Industri kimia merupakan sektor 3 besar kontributor penopang kinerja industri pengolahan non-migas dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia memiliki target meningkatkan investasi di industri kimia agar dapat mensubstitusi impor bahan dan barang kimia. Maka berhasil tidaknya pemerintah dalam membangun industri nasional, salah satunya sangat dipengaruhi oleh profil industri petrokimia. Oleh karena itu, Jokowi ingin Indonesia keluar dari belenggu ketergantungan pada produk-produk impor. Stigma ini yang pelan-pelan ingin diubah Jokowi. Melalui hilirisasi industri, Indonesia diharapkan jadi negara industri dengan nilai ekspor yang tinggi. Dengan inovasi ini, peningkatan nilai tambah ekonomi negara juga akan semakin tinggi. Di Kalimantan Utara ya. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi ini pabrik yang akan dibangunkan oleh Indonesia ya, yaitu pabrik petrokimia yang akan dibangunkan di Kalimantan Utara. Jadi pabrik-pabrik besar yang akan dibangunkan Indonesia gitu, yang pastinya akan meningkatkan lagi gitu ya pertumbuhan ekonominya gitu ya, dengan mengurangkan banyak impor gitu ya, mengurangkan kebergantungan produk-produk impor gitu. Jadi dibangunkanlah pabrik ini, pabrik-pabrik yang besar gitu ya, untuk menghasilkan ataupun memproduksi gitu ya produk-produk turunan petrokimia. Wah, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.